jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku, Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, didampingi PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, tinjau peternakan sapi yang ada di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, tanggal 20 Juni tahun 2022. Ibu menyampaikan ke satpamnya, Bu. Satpamnya ini agak Ya. Masuk. Panas. Selama meninjau di lokasi peternakan tunas Brahman, yang berlokasi di Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, yang berkapasitas memiliki 400 ekor sapi dan 500 ekor kambing, milik Haji Imam Mukayat, dan semua hewan ternak dalam kondisi sehat, dan tidak ada yang terindikasi terjangkit wabah PMK dalam tinjauannya. Hovifah juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar peternakan. Menjelang Idul Kurban atau Idul Adha, kebutuhan hewan ternak yang akan digunakan untuk Idul Kurban atau Idul Adha ini ada sapi, ada kambing, ada domba. Di tempat ini terkonfirmasi ada 400 ekor sapi yang siap untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ada 390 simental, ada 10 limusin, bahkan berat badan sapi rata-rata di atas 700, yang banyak 800-900, ada juga di atas 1 ton. Terkonfirmasi 80% sudah dipesan. Mudah-mudahan sapi-sapi ini terus sehat sampai kemudian hari H kepada mereka yang akan menggunakan ini bagian dari hewan kurban, semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan semuanya bisa berjalan lancar. Di tempat ini juga ada 500-an kambing yang juga siap untuk dipakai sebagai hewan kurban. Jadi kawan-kawan sekalian, saya melakukan kunjungan di beberapa titik untuk memberikan referensi kepada masyarakat bahwa di tengah proses kita melakukan treatment terhadap PMK, Allah memberikan referensi kepada kita. Ada tempat-tempat di mana ternak-ternak yang ada di Jawa Timur ini cukup sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Jadi saya rasa itu kawan-kawan sekalian, bahwa ada titik-titik di mana para bupati wali kota juga mohon menyampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap stok hewan kurban yang sehat dan aman. Saya rasa itu. Nanti pada titik-titik di mana biasanya ada pasar ternak menjelang Idul Adha, biasanya akses masyarakat untuk bisa mendapatkan ternak hewan kurban itu disiapkan di beberapa titik. Kalau sekarang kita menyerahkan kepada bupati wali kota di titik mana yang aman dan sehat, tetap dengan disertai surat keterangan sehat dari otoritas veteriner di kabupaten kota. Jadi kalau di Nganjuk nanti di titik mana terserah Pak Bupati, tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan keamanan dan kesehatan dari ternak yang disiapkan ya, dipimpin Menko Perekonomian. Jadi kemarin kita rapat koordinasi internal di Pemprov dan kita merekomendasikan agar Inmendagri 31 2022 direvisi, karena untuk bisa memberikan treatment bagi ternak-ternak yang terkonfirmasi kena virus PMK ini, kita membutuhkan BTT. Bantuan tidak terduga ini, kalau menurut Inmendagri sementara ini adalah merevisi dari APBD. Kalau itu sifatnya revisi dan pergeseran anggaran, bahasa yuridisnya pergeseran anggaran dari APBD berarti harus di-entry ke SIPD. Setelah entry SIPD harus dibahas kembali kepada DPRD. Setelah itu kemudian harus lelang. Teman-teman bisa membayangkan ini butuh waktu bisa lebih dari 3 bulan. Hari ini kita membutuhkan penanganan secara cepat, penanganan yang lebih presisi, precise gitu, sehingga titik-titik yang terpetakan itu memang harus diintervensi sesegera mungkin.
Oleh karena itu kemarin Pemprov Jawa Timur merekomendasikan untuk merevisi Inmendagri ini supaya proses-proses yang dibutuhkan penanganan PMK ini bisa diintervensi secepat dan sesegera mungkin. Saya rasa itu kebutuhan obat juga, kemudian kebutuhan vaksin. Jadi sebetulnya kebutuhan vaksin di Jawa Timur ini kira-kira 10,5 juta. Dari 10,5 juta sementara mendapat kuota 1,5 juta. Dari 1,5 juta yang sudah turun baru 1.000. Jadi kawan-kawan bisa membayangkan antara kebutuhan dan suplai vaksin kita baru turun 1.000 dari kebutuhan 10,5 juta dari kuota sementara 1,5 juta. Jadi kita berharap bahwa akan ada percepatan vaksin untuk segera didistribusikan pada ternak-ternak kita, dan kemudian kita berharap bahwa yang sedang dikerjakan oleh Pusvetma, Pusat Veteriner Farma di Surabaya, itu satu-satunya Pusvetma di Indonesia. Kemungkinan akhir Juli atau awal Agustus vaksin yang diproduksi Pusvetma sudah bisa digunakan. Sambil menunggu vaksin Pusvetma, tentu kita berharap vaksin yang sekarang sedang diimpor itu bisa disegerakan untuk bisa didistribusikan pada ternak-ternak kita. Saya rasa itu Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.